Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar nih para bosku semua dimanapun berada? Semoga para bosku semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun bosku. Saya ucapkan untuk para bosku semua yang baru datang di channel ini, mari kita jalin silaturahmi, kebersamaan, pertemanan, persaudaraan dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para bosku semua yang selalu setia di channel ini, yang sudah like video ini dan juga yang sudah subscribe di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Hari ini saya akan membahas satu pertanyaan dari salah satu para bosku ya. Jadi komentarnya seperti ini. Jadi dia meminta nasihat atau masukan ya ketika dia mau berangkat ke Malaysia dan saat ini dia itu sedang dalam pengurusan. Dan rencananya para bosku ini adalah, dan jika nanti bosku yang mengirimkan komentar ini itu berangkat ke Malaysia dan jadi ya, dia akan bekerja di perkebunan kelapa sawit dan dia bertanya mengenai bagaimana bekerja di perkebunan kelapa sawit karena dia selama ini bekerja sebagai mekanik sepeda motor ya. Jadi sebelum saya bahas tadi, sebelum saya jelaskan sedikit dalam komentar, jadi saya mengatakan kenapa sih pekerjaannya itu ditinggal ya, kenapa sih skill yang bagus itu nggak digunakan lagi. Karena saya rasa pengguna sepeda motor yang ada di Indonesia ya, setiap hari semakin bertambah. Ada banyak jenis-jenis sepeda motor yang terus bertambah ya, dan tentunya semakin banyak sepeda motor yang digunakan di Indonesia, tentunya juga akan memperbesar peluang mendapatkan usaha ya bagi pekerja otomotif, khususnya sepeda motor bosku. Tapi bosku ini juga mengatakan kalau dia itu ingin ke Malaysia agar bisa mengembangkan usahanya, karena dia pengen bangun tempat usaha dan melengkapi segala peralatan yang dibutuhkan untuk membuka bengkel nantinya setelah habis kontrak yang dia dapatkan di Malaysia bosku. Jadi masuk ke topik pembahasannya ya, menurut saya sih bekerja di Malaysia itu siapkan dulu fisik dan mental. Karena yang namanya bekerja bosku tentunya akan menguras fisik, pastinya menguras tenaga, tentunya memerlukan tenaga yang besar ya. Yang namanya bekerja, apalagi pekerjaan di perkebunan kelapa sawit ya, para bosku itu harus siap fisiknya dulu. Kalau nanti para bosku itu fisiknya nggak siap, tentunya para bosku itu akan mudah menyerah ya, atau bahkan nanti para bosku itu bisa lari ya. Jadi untuk yang pertama saya ingatkan untuk para bosku semua yang mau berangkat ke Malaysia, apalagi yang mendapatkan pekerjaan di pekerjaan lapangan ya, seperti ini perkebunan kelapa sawit, pembangunan jalan, pekerjaan-pekerjaan lapangan ya, saya rasa harus dipersiapkan dulu fisiknya. Supaya nanti ketika kita bekerja di Malaysia, kita dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, fisik kita itu sanggup bosku. Jadi hal pertama yang harus saya sampaikan, persiapkan dulu fisik para bosku semua sebelum berangkat ke Malaysia. Yang kedua adalah mental ya. Para bosku semua ketika bekerja di Malaysia tentunya akan dihadapkan dengan tekanan ya, dengan target, dengan pencapaian. Tentunya itu akan menguras mental ya. Jika para bosku semua nggak siap, tentunya para bosku itu akan menjadi malas bekerja. Jika para bosku itu mentalnya nggak siap, tentunya para bosku semua akan nanti belakangan hari itu mudah menyerah ya. Karena pekerjaan di perkebunan kelapa sawit itu memiliki target bosku. Jadi kita harus mengejar target perharinya. Jika para bosku nanti nggak siap secara mental, tentunya para bosku akan merasa tertekan ya ketika menghadapi pekerjaan yang penuh dengan tekanan bosku. Belum lagi jika pencapaian target para bosku semua itu nggak tercapai ya, maka dari itu saya sarankan persiapkan dulu mental ya. Karena ada banyak cerita di luar sana yang mengatakan di luar sana bekerja di Malaysia itu bisa dapat, kalau dirupiahkan 10 juta, 12 juta, 15 juta. Ya itu memang benar bosku, tapi rezeki semua orang itu berbeda ya. Saya sih berdoa jika para bosku semua berangkat ke Malaysia ya, saya berharap para bosku semua sukses ya, mendapatkan pekerjaan yang baik dan tentunya mendapatkan hasil per bulannya itu dengan jumlah uang yang besar ya. Saya harapkan untuk para bosku semua ya, kalau dirupiahkan sih penghasilannya sih saya harapkan 10 juta, 9 juta atau 8 juta minimal. Atau bahkan saya harapkan para bosku semua ketika bekerja di Malaysia itu mendapatkan penghasilan 15 juta atau lebih ya. Tapi bosku, saya sarankan untuk jangan memasang gaji terlalu besar ya. Karena itu tadi, para bosku semua nanti nggak siap mentalnya.
Jadi di bayangan para bosku semua itu, para bosku akan mendapatkan gaji yang besar. Yang namanya pekerjaan borongan bosku, tentunya selalu sama penghasilannya ya. Contohnya hari ini kita mendapatkan, dalam minggu ini bekerja, semua target terpenuhi. Tapi di minggu selanjutnya, target kita itu nggak terpenuhi ya. Jadi jangan harapkan dulu penghasilan yang besar bosku. Pikirkan saja, bayangkan saja para bosku itu bekerja di Malaysia. Dan para bosku itu mendapatkan penghasilan minimum dulu bosku. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena supaya nanti ketika para bosku itu targetnya nggak tercapai, para bosku itu nggak langsung down ya. Para bosku itu tetap semangat. Dan jika target para bosku itu tercapai, tentunya itu akan menjadi sebuah kebanggaan ya. Para bosku itu akan menjadi lebih semangat lagi dalam bekerja bosku. Kenapa saya jelaskan para bosku itu harus mempersiapkan fisik dan mental ya ketika berangkat ke Malaysia ya. Karena banyak orang yang bekerja ke Malaysia itu nggak siap secara fisik dan mental bosku. Yang ada di pikiran mereka itu adalah mendapatkan gaji yang besar, penghasilan yang besar, pekerjaan yang enak. 1-2 tahun bekerja bisa bangun rumah, 1-2 tahun bekerja bisa beli kendaraan, 1-2 tahun bekerja bisa membeli tanah, ladang. Ya itu mungkin bisa saja bosku. Tapi yang namanya nasib ya, kita nggak tahu nasib seseorang. Nasib saya tentunya berbeda juga dengan nasib para bosku semua. Nasib para bosku semua juga mungkin saja berbeda dengan nasib saya bosku. Jadi seperti itu bosku. Jangan patokkan penghasilan orang lain, pencapaian orang lain dengan pencapaian kita ketika berangkat ke Malaysia, bekerja di Malaysia bosku. Memang bekerja di Malaysia banyak orang Indonesia yang sudah berhasil ya. Itu nggak bisa dirahasiakan lagi ya. Bahkan saudara-saudara saya juga ada beberapa yang bekerja di Malaysia yang dulunya hidupnya susah, nggak punya rumah, sewa-sewa rumah di Indonesia. Semenjak bekerja di Malaysia dia itu bisa sukses ya. Dia bisa punya rumah, punya ladang, kebun, bahkan dia juga punya kendaraan. Dia juga bisa membeli hewan-hewan seperti lembu, sapi, kambing ya. Tapi bosku, saya ingatkan kembali untuk para bosku semua, nasib seseorang itu tentunya berbeda bosku. Jangan nanti kita menaruh ekspektasi tinggi ya. Jadi kita lihat si A, dia ke Malaysia, setelah 1-2 tahun dia bisa sukses, dia punya segalanya, dia bisa beli rumah, beli tanah, beli hewan-hewan peliharaan. Dan para bosku memasang target yang sama dengan dia. Kalau target sih menurut saya boleh sih. Karena untuk kita semua tentunya kita harus memiliki target yang tinggi ya. Tapi untuk kenyataan bosku, para bosku nggak bisa langsung menganggap para bosku akan menjalani kehidupan yang sama dengan dia ya. Jadi dia 2 tahun bisa berhasil. Dan para bosku itu melihat hal itu dan para bosku tergiur ya. Tergiur dan mencoba bekerja di Malaysia. Setelah bekerja di Malaysia, nasib berkata lain, para bosku itu mendapatkan penghasilan yang bisa dibilang itu di bawah dari mereka ya. Jadi para bosku nantinya itu bisa langsung down ya. Pikiran para bosku semua itu bisa jadi kacau karena target yang dimiliki oleh para bosku itu semua terlalu tinggi ya. Maka dari itu para bosku, saya ingatkan untuk para bosku semua ya, agar mempersiapkan fisik dan mental ketika para bosku semua mau berangkat bekerja di Malaysia. Agar jika bagaimanapun keadaan yang nanti dihadapi oleh para bosku semua di Malaysia, para bosku itu tetap kuat, para bosku itu tetap semangat, para bosku itu tetap berpegang teguh menyelesaikan kontrak yang ada atas pencapaian para bosku yang nggak para bosku itu bisa dapatkan ketika bekerja di Malaysia bosku. Jadi jika ditanyakan tentang nasihat atau masukan yang harus saya berikan untuk para bosku semua yang mau berangkat ke Malaysia ya hanya 2 tadi bosku. Persiapkan fisik dan mental. Fisik itu untuk bekerja dan mental itu untuk menjalani sebuah pekerjaan ya. Baik buruknya pekerjaan, bagaimana situasi pekerjaan. Jika mental para bosku semua itu sudah teguh, sudah bulat, tentunya apapun yang akan para bosku terima ketika dalam pekerjaan di Malaysia, para bosku itu akan tetap setia bekerja dan menyelesaikan kontrak yang ada di Malaysia bosku. Tapi jika mental para bosku itu semua kacau, sudah rusak ya, dengan motivasi-motivasi yang tinggi ya, dan mental para bosku itu rusak, tentunya nanti jika target yang didapat oleh para bosku semua tidak sesuai dengan harapan para bosku semua, tentunya para bosku bisa menjadi stres atau depresi ketika bekerja di Malaysia bosku. Dan pesan terakhir yang harus saya sampaikan untuk para bosku semua ya, mengenai pekerjaan yang ada di Malaysia, meskipun para bosku semua akan dihadapkan dengan pekerjaan yang berat di Malaysia, para bosku itu harus memiliki mental yang kuat ya. Saya mau ingatkan sistem cara berpikir saya yang membuat saya itu semakin kuat bekerja di Malaysia dengan hal apapun yang saya hadapi, baik itu buruk atau enggak ya. Jadi saya selalu melihat sekitar saya.
dan saya melihat orang-orang yang bekerja di sekitar saya, teman-teman saya yang bekerja di sekitar saya, orang-orang asing yang bekerja di sekitar saya ya. Jadi saya lihat mereka semua, ini ketika saya down, saya lemah, saya pengen menyerah, saya lihat mereka semua, dan saya lihat mereka itu tetap semangat ya, tetap kuat, dan nggak mau menyerah, nggak mau mengeluh ya. Maka dari itu saya berpikir saya masih sama dengan mereka. Saya masih kuat, saya masih sehat. Kenapa saya harus menyerah ya? Jadi prinsip saya seperti itu, bosku. Jadi bangunlah prinsip dan pedoman yang teguh dulu sebelum berangkat ke Malaysia, supaya apapun yang terjadi nanti ketika para bosku semua bekerja di Malaysia, tetap kuat dan teguh pada pendirian dan tidak mudah goyang atau menyerah, bosku. Jadi seperti itulah menurut saya pesan atau masukan singkat untuk para bosku semua yang mau memulai bekerja di Malaysia, bosku. Ingat saja, jika orang lain mampu, kenapa kita harus menyerah ya? Jika orang lain bisa sukses, kenapa kita harus menyerah, bosku? Dan ketika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus tidak berjaya, bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Tetap semangat, bosku, untuk menjalani kehidupan ini. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan mendatangkan kebaikan pula di masa yang akan datang, bosku. Jangan pernah menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya, bosku.